siapa yang masuk, siapa giliran kan kita nggak tahu Pak. Jadi ternyata terbalik, harusnya kan kalau itu kan ada kanvas itu kan ada per itu kan, nah, pernya keluar, pernya yang di luar bukan ke dalam itu kan. Jadi ya selip ini sih nggak bisa dipakai. Jadi dibongkar dulu itu apa muatan dari berapa ton itu kan didongkrak tuh susah. Wow. Jadi ya nyari tempat dulu kira-kira kuat untuk angkat itu, dongkrak. Nah di kanvas rem kan buka dulu, ini diberesin lah Pak Dedi. Udah Pak, udah selesai udah. Insya Allah lah sehat katanya. Nah, ya udah Pak, saya langsung berangkat aja lah sementara masih lama ini kata saya itu Purwokerto belum bongkar kata saya itu nanti ke Semarang. Lewatnya bukan ke Semarang, lewatnya tahu sendiri Pak. Iya iya Pak, udah selamat aja lah. Hati-hati Pak, berangkat lah jam 7 tuh. Nah dari jam 7 itu lewat, just berangkat. Bismillah kata saya, bismillah lah malam-malam berangkat lah gitu. Enak siang atau kalau mama bawa-bawa gini tuh enak siang, malam tuh bahaya. Cuma ya kepaksa karena waktu udah berarti perjalanan udah 2 hari kan, udah nggak harusnya nyampe, udah balik lagi. Ini masih di perjalanan. Jadi setelah Ciamis itu kita lewat ke ini namanya Siung Wanara. Jadi di daerah Ciamis arah ke Banjar itu ada daerah Siung Wanara. Dan di situ tuh masih angker. Orang nih ada rombongan, jadi lewat tapi kayak ini kayak apa ya? Baris. Cuma baris sampai kecil, sampai seanak umur 7 tahunan. Nah, yang mungkin makhluk lah kata saya. Saya berhenti yang pertamanya itu ngeliat saya, mukanya wah, pucat tapi matanya merah gitu. Astagfirullahaladzim ini. Tapi dia jalan masuk ke arah. Nah itu di situ aja lah. Kalau pemirsa tahu itu ada Siung Wanara di daerah antara Ciamis ke Banjar. Siung Wanara itu konon memang bener-bener angker gitu kan. Sampai sekarang juga terkenal tahu. Itu kalau misalkan mau bubaran pacaran, nah katanya sih ke Siung Wanara aja bisa. Nah setelah itu lewat. Ya Allah kata saya tuh ini ada apa? Ya kembali ke pikiran saya kan akhirnya wah ini gara-gara kucing atau apa ini kata saya tuh, coba dibuang aja ini kok bisa sampai ketemu begini. Saya tuh udah 1 tahun lebih kerja begini tapi nggak pernah menemukan begitu tuh, nggak pernah sama sekali. Kok bisa gitu kan? Si Agus iya sih Pak Haji kok bisa tuh. Cuma kan tenangnya begini, kalau naik tronton itu kan tinggi ya, jadi kan kelihatan itu tapi tenang ya, tapi batin sih tetap takut lah, kelihatan orang seperti kalau kata itu kayak kening gitu kan. Udah jalan, saya jalan lagi ya Allah sebelum apa gitu, wis udah aja. Ini malam ini kata saya tuh, Gus saya belum pernah nih kayak gini. Sampai dari sana ke sini ini ada kejadian apa mungkin hubungannya ada tak dengan mitos kita kena kucing tadi kemarin gitu kan. Iya ya Pak Jemu kenapa beli dikubur baik. Nah kata aku sih maksudnya bahasa Indonesia kenapa tadi nggak dikubur aja gitu, nggak disingkirin aja sih ya kan buru-buru sih Gus kata saya tuh. Nggak ada itunya, nggak ada pemikiran ke situ. Udahlah jalan lagi. Nah jalan ini perjalanan unik juga ini dari Majenang itu melewati gunung. Jadi gunung ini tikungannya ke atas gitu. Jadi pas nikung harus ke atas. Nah saya tahu ini ada mitos. Jadi kalau misalkan di situ nggak bisa berangkat, maksudnya nggak bisa naik, itu harus diganjel, bannya harus dikencingin gitu kan. Saya ya artinya sering mungkin bukan pakai tronton ya, pakai mobil double lewat itu biasa-biasa aja lancar. Itu hari itu begitu terjadi, Mai. Jadi yang namanya gunung apa ya? Nggak tahu lah, pokoknya nanti kalau misalkan itu tahu dari Majenang terus. Nah itu mau ke arah Cilacap itu pengen ketemu Cilacap, naik nggak bisa jalan mobil, turun ganjel Gus, ganjel. Tok ganjel tok ganjel.
Wah sepi malam, wah ini bahaya. Pak pimpin Pak, aku sih udah kalap aja kalap. Itu sepi, ya, posisinya posisi malam. Ya saya tahu ingat, jadi saya kencingin ban, Gus kencingin ban sana, dikencingin. Dan nanti satu lagi bisa jalan ya, ya udah. Gus tunggu di depan ya kalau naik. Iya 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 Pak. Jalan Bang Ai. Ya, emang mitos siapa kamu mungkin kalau misalkan mitos ya masa dikencingin bisa jalan kan? Kalau bukan istilah bukan mitos sih, misalkan kalau dikencingin apakah bannya berkembang, tapi kan dikencingnya kan di bagian belakang belum nyampe ke sana ban, kalau itu kan hitungannya jalan Bang Ai, naik. Wah ini bener-bener nih kata saya tuh sambil nyengar-nyengar aja, ya Allah batin sih takut cuma istighfar, perjalanan masih jauh kata saya tuh dari Cilacap. Nah udah singkat cerita lah istilahnya, kita di situ aja udah naik udah beres sampai ke Cilacap. Ya alhamdulillah sampai Purwokerto nggak ada gangguan. Bongkar lah sebentar katanya. Bongkar nunggu pagi dulu bongkar. Ya bongkar biasa giliran. Ya namanya orang, saya pikir selesai sebentar nih. Ternyata selesai sampai sore. Ya Allah, ini sih perjalanan malam lagi kata saya tuh ya. Udah kebayang ini nggak bakal nih siang-siang berangkat saya. Iya. Datang awal, bongkar sampai tutup toko antara jam 5-an. Berangkat lagi saya dari situ. Ya kalau masalah tidur sih udah tidur jelas lah. Udah parkir aja saya udah langsung tidur, persiapan sih kalau udah selesai. Ternyata sampai sore. Jadi jam 5 toko tutup, udah beres-beres faktur apa, beres, berangkat lagi saya. Nah, dari perjalanan Purwokerto ke Semarang itu kan saya lewatnya keluar nanti ke Pemalang. Dari Purwokerto itu ada jalan yang bisa tembus ke Pemalang. Jalannya apa saya nggak tahu, tapi saya bisa adalah situ. Nah Pemalang itu kan lewat Pemalang. Nah di situ ada lagi nih antik lagi nih Bang Ai. Ini saya juga wah ini parah kata saya tuh. Dari situ ada kebun yang tetap jati gitu. Pohonnya pohon jati, jadi semua itu dari pohon jati semua. Nah dari situ itu seolah-olah ada orang yang ngumpul, tapi nggak jelas ngumpulnya apa gitu. Kayak ada api unggunnya. Wallahu alam apakah itu penampakan atau bukan, saya belum jelas. Soalnya saya sambil jalan itu orang pada ngerangkul gitu. Bukan ngumpul gimana, ngerangkul berpelukan, tapi tengah-tengahnya kayak ada cahaya gitu kan, sambil muter gitu. Wah kata saya itu apa itu? Gus kelihatan nggak? Iya. Apa sih Pak itu Pak C? Lillahi ta'ala bos, astagfirullah, istighfar yang banyak kata saya tuh. Istighfar gini. Wis bacaan Gus. Baca ayat kursi, kalau bisa baca ayat kursi yang bagus. Yang banyak kata saya itu, ayo Gus. Itu saking takutnya saya, istilahnya ini perjalanan benar-benar sampai segitunya kata saya tuh. Ya kembali ke pikiran yang awal lagi lah. Nah keluar dari Pemalang lah, alhamdulillah beres. Jalan keluar Pemalang kan udah itu kan lintas Pantura, keluar Pemalang just belok kanan wis langsung udah Pemalang lewatin Semarang, tapi nggak masuk Semarang terus. Di sini nih perjalanan ini jam berapa itu ya? Ya antara jam 12-an jam 1. Dilai itu ngantuk saya kan. Aduh gimana ini lah sobat, tapi karena emang posisi enak. Ini ada warung kelihatan saya, jadi saya berhenti. Udahlah pikir ada warung. Gus lah, udah makan aja dulu saya ngantuk ini. Apa istirahat sih jangan di sini lah, itu ada warung. Masuk ke warungnya kan kalau warung di situ